Di sebuah desa sunyi, seorang anak yatim gembel hidup sendirian di gubuk reyotnya. Suatu sore, ia menemukan seorang nenek tua tersesat, lemah, dan hampir tak bernyawa di tepi hutan. Tanpa sadar, tindakan sederhana yang dilakukannya akan mengubah hidupnya selamanya, dan memicu kejadian luar biasa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di ujung sebuah desa kecil yang jarang tersentuh perhatian siapapun, berdirilah sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Atapnya bocor di banyak sisi, dindingnya miring, dan lantainya hanya tanah keras yang dingin saat malam tiba. Di tempat itulah seorang anak yatim bernama Fahmi menjalani hidupnya. Usianya masih belasan tahun, tetapi wajahnya tampak lebih tua karena kerasnya kehidupan. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan pakaiannya selalu sama, lusuh, pudar, dan penuh tambalan. Tidak ada perabot berharga di dalam gubuk itu, hanya sebuah tikar tipis, kaleng bekas, dan sisa kayu bakar yang hampir habis. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Fahmi hidup sendirian tanpa keluarga, tanpa tempat mengadu, dan tanpa kepastian tentang hari esok. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, bukan karena semangat, melainkan karena perutnya yang kosong memaksanya bergerak. Desa itu sebenarnya tidak kejam, tetapi juga tidak ramah bagi anak seperti Fahmi. Banyak orang menganggapnya beban. Sebagian lagi hanya memandangnya sebagai pemandangan biasa yang sudah terlalu sering dilihat. Anak-anak seusianya pergi ke sekolah dengan seragam bersih, sementara Fahmi berjalan menyusuri jalanan desa dengan kaki telanjang, mencari pekerjaan kecil atau sisa makanan yang mungkin masih bisa dimakan. Ia jarang bicara, lebih sering menunduk, dan memilih menjauh agar tidak mengganggu siapapun. Di balik sikap diamnya, Fahmi menyimpan rasa lelah yang tidak pernah ia ucapkan. Malam hari adalah waktu yang paling berat baginya. Saat rumah-rumah di desa mulai tertutup rapat dan lampu-lampu menyala hangat, Fahmi hanya bisa memandangi cahaya itu dari kejauhan, ditemani suara angin dan serangga malam. Tidak ada yang menunggunya pulang. Tidak ada suara yang menyebut namanya, dan tidak ada pelukan yang menguatkannya. Namun meski hidupnya penuh kekurangan, Fahmi tumbuh dengan hati yang masih utuh. Ia tidak menyimpan dendam, tidak pula membenci dunia yang berlaku tidak adil padanya. Di tengah hidup yang serba terbatas, Fahmi hanya menjalani hari demi hari dengan satu hal sederhana yang masih ia miliki, niat untuk tetap menjadi orang baik, meski dunia tidak pernah memberinya alasan untuk itu. Hari-hari Fahmi berjalan dengan pola yang hampir selalu sama, sunyi dan melelahkan. Setelah meninggalkan gubuknya di pagi hari, ia menyusuri jalan desa yang dipenuhi debu dan batu kecil. Ia tidak punya tujuan pasti, hanya berjalan ke tempat-tempat yang mungkin memberinya kesempatan bertahan hidup satu hari lagi. Kadang ia membantu petani memungut sisa panen, kadang ia diminta membersihkan kandang atau mengangkat barang ringan. Namun lebih sering, ia pulang dengan tangan kosong. Tidak semua orang tega melihatnya, tetapi tidak banyak pula yang benar-benar peduli. Fahmi sudah terbiasa menerima penolakan tanpa protes. Ia memahami bahwa setiap orang punya kesulitan sendiri, meski di dalam hatinya tetap tersisa rasa perih yang tidak pernah diucapkan. Saat matahari semakin tinggi dan panas menyengat kulitnya, Fahmi biasanya berhenti di bawah pohon besar di tepi jalan untuk beristirahat. Di sana ia menahan lapar, berharap rasa perih di perutnya cepat mereda. Jika sedang beruntung, ia menemukan sisa makanan yang dibuang atau diberi dengan setengah hati. Ia memakannya perlahan, seolah takut makanan itu akan segera habis dan meninggalkannya lebih cepat dari yang ia inginkan. Sore hari adalah waktu paling sepi baginya. Anak-anak desa pulang sekolah dengan tawa dan cerita masing-masing, sementara Fahmi hanya berdiri di kejauhan, memandang tanpa berani mendekat. Ia tidak iri, tetapi ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan ketika melihat kebersamaan yang tidak pernah ia miliki. Ia tahu hidupnya berbeda, dan perbedaan itu sudah menjadi tembok yang tidak bisa ia lewati. Malam menjelang, Fahmi kembali ke gubuknya dengan langkah pelan. Jika tidak mendapatkan apa-apa hari itu, ia hanya minum air dan berbaring di tikar tipis sambil memeluk lututnya. Dingin tanah merambat ke tubuhnya, membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Kadang ia terbangun karena suara hujan yang menetes melalui atap bocor,
kadang karena rasa lapar yang membuat perutnya melilit. Meski begitu, Fahmi tidak pernah mengeluh dengan suara keras. Tidak ada yang akan mendengarnya. Di tengah kehidupan yang keras dan serba kekurangan itu, Fahmi belajar bertahan dengan caranya sendiri. Ia menjaga dirinya agar tidak mencuri, tidak mengganggu, dan tidak menyusahkan siapapun. Baginya, menjaga sikap adalah satu-satunya harta yang masih bisa ia pertahankan. Dunia mungkin tidak adil padanya, tetapi Fahmi memilih untuk tetap berjalan lurus, meski jalannya sunyi dan penuh luka. Suatu sore, langit desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, membuat suasana terasa berat dan sunyi. Fahmi berjalan pulang lebih awal karena hari itu tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Langkahnya pelan, tubuhnya lelah, dan pikirannya kosong. Saat melewati jalan kecil yang berbatasan langsung dengan hutan, Fahmi melihat sesuatu yang tidak biasa. Di tepi jalan yang jarang dilewati orang, tampak seorang nenek tua duduk terdiam di atas batu besar. Posisi tubuhnya membungkuk, kepalanya tertunduk, dan tangannya bertumpu lemah di lutut. Pemandangan itu membuat Fahmi berhenti melangkah. Tidak banyak orang berani berada di area itu menjelang malam, apalagi seorang nenek sendirian tanpa siapapun di sekitarnya. Fahmi mengamati dari kejauhan beberapa saat. Tidak ada tanda-tanda orang lain mendekat. Jalan itu sepi, hanya suara angin dan daun kering yang bergesekan. Awalnya Fahmi ragu. Ia terbiasa menjauh dari urusan orang lain karena hidupnya sendiri sudah cukup berat. Namun sesuatu dalam dirinya menahan langkahnya untuk pergi. Nenek itu terlihat bukan sekadar beristirahat. Tubuhnya tampak lemah, napasnya pendek, dan wajahnya pucat seolah menahan rasa sakit. Fahmi perlahan mendekat dengan hati-hati. Dari jarak dekat, terlihat jelas bahwa nenek itu kelelahan. Pakaiannya bersih tetapi kusut, seolah sudah lama berjalan tanpa arah. Matanya menatap kosong, tidak fokus pada apapun di sekitarnya. Sesekali bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, seperti sedang memanggil seseorang yang tidak menjawab. Beberapa orang dewasa sempat melintas dari kejauhan, namun mereka memilih mempercepat langkah dan menjauh. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang bertanya. Nenek itu seakan menjadi bagian dari jalanan, dilihat tetapi diabaikan. Fahmi berdiri di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan menolong secara layak. Bahkan untuk dirinya sendiri pun ia sering kekurangan. Namun meninggalkan nenek itu sendirian terasa lebih berat daripada menanggung risiko apapun. Fahmi memperhatikan sekitar, berharap ada orang yang mau turun tangan. Tetapi jalan itu tetap sunyi. Langit semakin gelap, dan udara mulai terasa dingin. Fahmi sadar bahwa jika nenek itu dibiarkan lebih lama, kondisinya bisa semakin buruk. Tanpa banyak berpikir, Fahmi mengambil keputusan sederhana yang kelak mengubah hidupnya. Ia memilih untuk tidak pergi, memilih untuk peduli, meski tidak tahu apa akibat dari keputusannya itu. Di sore yang kelabu itu, tanpa saksi dan tanpa janji apapun, langkah kecil Fahmi menuju nenek tua itu menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fahmi berdiri beberapa langkah di depan nenek tua itu, memperhatikan dengan saksama. Tubuh nenek tersebut terlihat semakin lemah, napasnya tidak teratur, dan tangannya dingin saat Fahmi menyentuhnya perlahan. Tidak ada tanda-tanda marah atau takut di wajah Fahmi, hanya kekhawatiran yang jujur. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia tahu bahwa membiarkan nenek itu sendirian bukan pilihan. Fahmi membuka tas kecil lusuh yang selalu dibawanya. Di dalamnya hanya ada botol plastik berisi air dan sepotong singkong rebus yang ia simpan sejak pagi. Tanpa ragu, Fahmi memberikan air itu kepada nenek tersebut. Nenek itu meminumnya dengan tangan gemetar, seolah tenaga terakhirnya digunakan untuk menelan beberapa teguk. Setelah itu, Fahmi memecah singkong itu menjadi 2 bagian kecil agar mudah dimakan. Ia menunggu dengan sabar, memastikan nenek itu tidak tersedak. Perlahan, wajah nenek tersebut terlihat sedikit lebih tenang. Matanya yang tadi kosong mulai bergerak, meski masih terlihat bingung. Fahmi memperhatikan setiap gerakannya, siap membantu jika nenek itu tiba-tiba jatuh atau kehilangan kesadaran. Di sela-sela keheningan,
Nenek itu sesekali mengucapkan kata-kata yang terputus-putus. Nama seseorang terdengar berulang, tetapi Fahmi tidak mengenalnya. Dari nada suaranya, Fahmi bisa merasakan bahwa nenek itu sedang mencari seseorang yang sangat berarti baginya. Meski tidak memahami sepenuhnya, Fahmi mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia ada di sana dan nenek itu tidak sendirian. Waktu terus berjalan, dan langit semakin gelap. Fahmi tahu ia tidak bisa meninggalkan nenek itu di tempat terbuka. Hutan di belakang mereka mulai tampak lebih suram, dan jalan sepi itu bukan tempat aman untuk orang setua nenek tersebut. Dengan tenaga yang terbatas, Fahmi mencoba membantu nenek itu berdiri. Langkah nenek itu tidak stabil, sehingga Fahmi menopangnya dengan bahu kecilnya. Tubuhnya terasa berat, tetapi Fahmi tidak mengeluh. Setiap langkah diambil perlahan, disesuaikan dengan kemampuan nenek itu. Perjalanan menuju gubuk Fahmi tidak jauh, tetapi terasa panjang. Beberapa kali mereka harus berhenti karena nenek itu kelelahan. Fahmi hanya menunggu dengan sabar, menahan dingin dan rasa lapar yang kembali muncul. Saat akhirnya gubuk reot itu terlihat, Fahmi merasa sedikit lega. Ia membawa nenek itu masuk dan mempersilakannya beristirahat di tikar tipis yang selama ini ia gunakan sendiri. Fahmi memilih duduk di lantai tanah, bersandar pada dinding bambu yang hampir lapuk. Di tempat sederhana itu, tanpa cahaya lampu dan tanpa kenyamanan apapun, Fahmi telah memberikan yang terbaik yang ia punya. Kepeduliannya bukan lahir dari kelebihan, melainkan dari hati yang mengerti bagaimana rasanya ditinggalkan dan tidak dianggap oleh siapapun. Malam turun perlahan di desa itu, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk kecil Fahmi, suasana terasa hening dan sempit. Cahaya hanya berasal dari lampu minyak kecil yang apinya redup dan hampir padam. Fahmi memperhatikan nenek tua yang terbaring di atas tikar dengan penuh perhatian. Napas nenek itu masih terdengar lemah, tetapi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Fahmi merasa sedikit lega, meski kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Ia tahu nenek itu membutuhkan lebih dari sekadar air dan singkong, namun itulah satu-satunya yang bisa ia berikan. Dengan sisa kayu bakar yang hampir habis, Fahmi menyalakan api kecil di luar gubuk untuk memasak. Ia mengambil segenggam beras sisa yang sudah lama disimpannya. Beras itu tidak banyak dan sebagian sudah pecah, tetapi Fahmi tetap membersihkannya dengan teliti. Air dimasukkan secukupnya. Lalu ia menunggu dengan sabar hingga nasi itu matang. Sepanjang menunggu, Fahmi bolak-balik menengok nenek itu, memastikan ia masih baik-baik saja. Setelah nasi matang, Fahmi membaginya menjadi 2 bagian kecil. Ia mendahulukan nenek itu, menyuapinya perlahan agar tidak tersedak. Nenek itu makan dengan sangat pelan, seolah setiap suapan adalah perjuangan. Fahmi tidak menunjukkan rasa kecewa meski jatah makannya sendiri menjadi semakin sedikit. Baginya, melihat nenek itu bisa makan adalah hal yang lebih penting. Setelah itu, Fahmi mengambil kain lusuh yang biasa ia gunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Kain itu ia bentangkan menutupi tubuh nenek tersebut. Meski ia tahu dirinya akan kedinginan malam ini, Fahmi memilih duduk di sudut gubuk, memeluk lutut, sambil terus memperhatikan nenek itu dari kejauhan. Sesekali nenek itu terbangun dan menggerakkan bibirnya, seperti sedang berbicara dalam mimpi. Wajahnya terlihat resah, seolah membawa beban berat yang belum terselesaikan. Fahmi hanya bisa berharap nenek itu akan merasa lebih aman berada di sana. Hujan mulai turun pelan. Suara tetesannya masuk melalui celah atap yang bocor. Fahmi memindahkan beberapa wadah untuk menampung air agar tidak membasahi tikar. Malam itu terasa panjang dan melelahkan. Rasa lapar kembali menghampiri, namun Fahmi menahannya tanpa suara. Ia lebih memilih berjaga, takut jika nenek itu tiba-tiba membutuhkan bantuan. Di tengah dingin dan kelelahan, mata Fahmi sesekali terpejam, tetapi ia selalu terbangun dengan cepat setiap kali nenek itu bergerak. Malam itu, Fahmi tidak benar-benar tidur. Ia menjaga seorang nenek yang bahkan tidak ia kenal, tanpa tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Yang ia tahu hanyalah satu hal sederhana. Selama nenek itu berada di gubuknya, ia tidak akan membiarkannya sendirian. Di balik segala kekurangannya,
Fahmi telah melakukan lebih dari yang mampu dilakukan banyak orang yang hidup berkecukupan. Pagi datang perlahan setelah malam panjang yang melelahkan. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding bambu gubuk Fahmi, menerangi ruangan sempit yang masih terasa dingin. Fahmi terbangun dengan tubuh pegal dan mata berat. Namun perhatiannya langsung tertuju pada nenek tua yang terbaring di tikar. Kondisinya terlihat sedikit lebih baik. Wajahnya tidak sepucat malam sebelumnya, dan napasnya terdengar lebih tenang. Fahmi merasa lega, meski ia tetap waspada. Ia menyiapkan air hangat dengan cara sederhana, lalu membantu nenek itu duduk perlahan. Gerakan nenek itu masih lemah, tetapi ia sudah bisa membuka mata dan memandang sekeliling dengan lebih fokus. Saat itulah Fahmi mulai menyadari hal-hal yang terasa janggal. Pakaian yang dikenakan nenek itu, meski kusut dan kotor, terbuat dari bahan yang tidak murah. Cincin sederhana namun terlihat berharga melingkar di jarinya. Bahkan cara nenek itu bersikap, meski bingung dan lelah, menunjukkan kebiasaan hidup yang teratur dan terjaga. Semua itu membuat Fahmi bertanya-tanya dalam diam. Namun ia tidak berani menebak-nebak atau bertanya. Fahmi hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan, memastikan nenek itu merasa aman dan cukup makan. Setelah sarapan sederhana, nenek itu tampak lebih tenang. Ia mulai memperhatikan gubuk kecil Fahmi, seolah baru menyadari tempat di mana ia berada. Tatapannya beralih pada dinding bambu, lantai tanah, dan perabot seadanya. Tidak ada rasa jijik atau jijik di wajahnya, hanya ekspresi sedih yang mendalam. Sesekali ia menatap Fahmi dengan pandangan penuh arti, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi kesulitan menyusunnya. Beberapa kata pendek keluar dari bibirnya, menyebutkan nama dan tempat yang tidak dikenal Fahmi. Dari caranya berbicara, Fahmi menyadari bahwa ingatan nenek itu belum sepenuhnya kembali. Ia tampak seperti orang yang terjebak di antara masa lalu dan kenyataan. Fahmi memilih mendengarkan dengan sabar, meski tidak memahami semuanya. Ia mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia ada dan bersedia menemani. Sepanjang pagi, Fahmi tetap berada di dekat nenek itu. Ia membersihkan gubuk sebisanya, menyapu tanah dengan ranting, dan memastikan air minum selalu tersedia. Setiap gerakannya dilakukan dengan hati-hati agar tidak membuat nenek itu kelelahan. Sementara itu, dari luar gubuk, beberapa warga mulai melirik dengan rasa penasaran. Kehadiran seorang nenek asing di tempat tinggal Fahmi menimbulkan bisik-bisik, tetapi tidak ada yang benar-benar mendekat atau bertanya. Fahmi merasakan tatapan-tatapan itu, namun ia memilih fokus pada nenek tua yang ada di hadapannya. Di dalam hatinya, Fahmi tidak tahu siapa sebenarnya nenek itu dan dari mana ia berasal. Namun satu hal menjadi semakin jelas baginya, nenek itu bukan orang biasa. Ada masa lalu dan kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Meski demikian, Fahmi tidak merasa kecil atau rendah. Baginya, nenek itu tetaplah manusia yang membutuhkan pertolongan, dan selama ia masih bisa berdiri dan bernapas, Fahmi akan tetap berada di sisinya, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Siang itu, desa kecil itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin bertiup pelan, tetapi udara membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Fahmi sedang duduk di lantai gubuk, membersihkan sisa makanan untuk nenek tua, ketika terdengar suara gemuruh dari langit. Awalnya ia mengira itu suara awan mendung, tetapi suara itu semakin keras, bergemuruh dan bergetar di tanah. Debu dari jalanan pun mulai beterbangan, membuat gubuk kecil itu terasa bergetar. Fahmi berdiri tergesa, menatap ke arah langit dengan mata terbuka lebar. Nenek tua itu, yang sebelumnya terbaring lemah, menengadah dengan pandangan kosong. Ia tampak kebingungan dan sedikit takut, menggenggam tangan Fahmi seolah mencari perlindungan. Dari kejauhan, Fahmi melihat bayangan besar bergerak di langit. Bunyi gemuruh itu semakin nyata dan bentuknya mulai jelas. Sebuah helikopter besar sedang menuruni ketinggian, membawa angin kencang dan debu yang beterbangan ke segala arah. Fahmi mundur sedikit untuk melindungi nenek itu dari debu, tetapi rasa penasaran dan takut membuatnya tetap menatap. Warga desa mulai keluar rumah. Banyak yang menutup pintu lebih cepat karena suara mesin yang menakutkan. Beberapa dari mereka memandang dengan mata terbuka lebar,
bertanya-tanya siapa yang datang dan untuk apa. Helikopter itu melayang rendah, kemudian menurunkan kecepatan hingga hampir menyentuh tanah kosong di dekat gubuk Fahmi. Debu dan kotoran beterbangan semakin deras. Suasana yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi hening yang penuh ketegangan. Nenek tua itu menggenggam lengan Fahmi lebih erat. Matanya membesar seolah mengenali sesuatu, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Fahmi merasakan denyut adrenalin di tubuhnya. Ia tidak tahu siapa yang datang atau apa maksud mereka, tetapi nalurinya mengatakan bahwa peristiwa ini akan mengubah hidupnya. Saat helikopter berhenti dan pintu terbuka, beberapa orang berpakaian rapi mulai menuruni tangga. Gerak mereka cepat dan penuh tujuan. Mereka berlari ke arah gubuk Fahmi, tetapi tetap menjaga jarak dari debu dan hembusan angin. Fahmi tetap menahan nenek tua itu di sisinya, bersiap membantu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setiap gerakan mereka, setiap langkah yang diambil di tanah berdebu itu, menimbulkan getaran yang membuat jantung Fahmi berdebar. Ia merasa campur aduk, takut, penasaran, tetapi juga sedikit harapan. Meskipun ia tidak mengetahui siapa nenek itu dan apa hubungannya dengan orang-orang ini, insting Fahmi mengatakan bahwa ini adalah titik balik besar dalam hidupnya. Dunia di sekelilingnya yang biasanya tenang dan penuh ketidakpedulian kini berubah menjadi tempat penuh misteri dan kejutan yang tidak ia pahami, dan ia berdiri di tengahnya. Hanya seorang anak yatim kecil yang selama ini hidup tersembunyi, kini menghadapi sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang turun dari helikopter bergerak cepat. Langkah mereka mantap dan terorganisir. Mereka membawa dokumen, tas besar, dan beberapa peralatan medis. Mata mereka tertuju pada nenek tua yang duduk di tikar gubuk Fahmi. Wajahnya masih pucat tetapi matanya kini penuh perhatian dan sedikit kebingungan. Salah satu dari mereka maju dengan hati-hati, menunduk, lalu menyentuh bahu nenek itu dengan lembut. Saat itu, nenek itu menatap mereka seolah mengenali sesuatu yang selama ini hilang dari ingatannya. Suara yang berasal dari bibir nenek itu terdengar jelas sekarang, menyebut nama seorang yang tidak dikenal Fahmi. Orang-orang itu segera membalas dengan nada yang penuh haru dan lembut, berbicara seolah nenek itu adalah seseorang yang sangat mereka cintai. Fahmi menatap bingung, merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapannya. Tidak lama, salah satu pria berpakaian rapi berkata kepada Fahmi dengan suara yang tenang, "Anak muda, terima kasih sudah menjaga Ibu Ratnawati." Fahmi menatap tanpa mengerti sepenuhnya. Nama itu terdengar asing baginya, tetapi ada aura penting yang menyelimuti kata-kata itu. Orang-orang itu segera mendekati nenek tua, memeluknya dan menangis pelan. Beberapa dari mereka membersihkan debu yang menempel di pakaian nenek, menata rambutnya, dan memastikan ia duduk dengan nyaman. Semua itu dilakukan dengan penuh perhatian, seolah nenek itu adalah orang yang sangat berharga bagi mereka. Fahmi masih berdiri di dekat pintu gubuk, matanya terbuka lebar, tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja ia saksikan. Ia mulai menyadari bahwa nenek itu bukan orang biasa. Pakaian, sikap, dan perhatian yang diberikan kepadanya dari orang-orang itu menunjukkan status tinggi dan kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan Fahmi yang sederhana. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai bergumam. Ada yang menatap kagum, ada yang menatap cemas. Mereka mulai mengerti bahwa nenek itu adalah sosok penting yang entah bagaimana tersesat ke tempat mereka. Dan anak kecil gembel yang tinggal di gubuk reot inilah yang telah menolongnya tanpa pamrih. Orang-orang dari helikopter kemudian menyiapkan kursi portabel dan beberapa perlengkapan medis, memastikan nenek itu dalam keadaan stabil sebelum dibawa pergi. Fahmi tetap diam, mematung, merasakan campuran emosi, lega karena nenek itu akan selamat, tetapi juga bingung dan sedikit takut menghadapi perubahan yang tiba-tiba ini. Ia tidak tahu apakah hidupnya akan berubah setelah kejadian ini, atau apakah ini hanyalah peristiwa yang akan berlalu begitu saja. Namun satu hal jelas baginya, kebaikannya yang sederhana telah membawa sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Di tengah debu, hembusan angin helikopter, dan suara tangis haru orang-orang itu, Fahmi merasakan dunia seakan terbuka di hadapannya, memperlihatkan bahwa tindakan kecil dan hati yang tulus bisa menimbulkan dampak yang sangat besar, bahkan bagi seseorang yang selama ini dianggap tidak berarti oleh dunia.
Setelah nenek tua itu berada dalam pelukan orang-orang dari helikopter, suasana sekitar gubuk Fahmi berubah secara drastis. Warga desa yang tadinya hanya mengintip dari kejauhan kini mulai mendekat, meski tetap menjaga jarak. Mereka menatap Fahmi dengan campuran rasa kagum, penasaran, dan sedikit canggung. Anak kecil gembel yang selama ini dianggap remeh, kini berdiri di tengah perhatian orang-orang yang sebelumnya tidak peduli kepadanya. Hati Fahmi bergetar. Ia tidak pernah merasakan mata begitu banyak orang menatapnya dengan rasa hormat atau bahkan heran. Perasaan yang aneh itu membuat tubuhnya tegang, sekaligus memberi sedikit kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, harapan yang selama ini terkubur dalam kesendirian mulai muncul kembali. Mungkin hidupnya bisa berubah, pikirnya, atau setidaknya dunia tidak akan selalu menolaknya. Beberapa warga mulai berbisik, menyebutkan kemungkinan bahwa Fahmi akan diberi bantuan, atau setidaknya diangkat sebagai anak angkat oleh orang-orang penting yang baru saja datang. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami semua itu, hatinya sedikit tersentuh oleh kemungkinan hidup yang lebih baik. Fahmi menatap nenek tua itu dan orang-orang di sekelilingnya, berusaha memahami arti dari peristiwa ini. Ia merasa bahwa keberadaannya di gubuk reot itu, kehidupannya yang sederhana dan sunyi, ternyata bukan tanpa arti. Keputusannya untuk menolong nenek tua tanpa pamrih telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, nenek itu mulai menatap Fahmi dengan mata yang lebih fokus, seakan ingin berterima kasih, tetapi tubuhnya masih lemah untuk berbicara dengan jelas. Fahmi membungkuk sedikit, memberi senyuman kecil yang tulus. Itu senyum yang ia simpan untuk diri sendiri selama bertahun-tahun, dan sekarang muncul begitu saja, tanpa sadar, sebagai jawaban atas perasaan lega yang perlahan muncul. Dalam hatinya, Fahmi mulai membayangkan kemungkinan hidup baru. Ia bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, makanan yang cukup, dan mungkin kehangatan keluarga yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Semua itu seakan hadir di depan matanya, menunggu untuk diraih. Tetapi di tengah kebahagiaan kecil itu, ada rasa takut yang samar mengintai. Fahmi sadar bahwa hidupnya mungkin akan berubah secara drastis, dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi semua perhatian, semua ekspektasi, dan semua kenyataan baru yang bisa datang bersamaan dengan orang-orang yang sekarang memperhatikan dirinya. Meski demikian, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan secercah harapan yang nyata, harapan yang membuatnya ingin terus bertahan, ingin terus berbuat baik, meski hidupnya selama ini keras dan penuh kekurangan. Fahmi berdiri di antara debu yang berterbangan dari helikopter, suara angin yang kencang, dan pandangan mata orang-orang yang kini menatapnya dengan penuh arti. Dalam keheningan itu, hatinya menyimpan satu keyakinan sederhana, bahwa kebaikan yang tulus, meski dilakukan oleh seorang anak kecil yang tampak tak berarti, dapat menimbulkan keajaiban yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Kebahagiaan kecil yang baru saja tumbuh di hati Fahmi segera tergantikan oleh rasa cemas yang mendalam. Saat orang-orang dari helikopter mulai menyiapkan nenek tua untuk dibawa, Fahmi melihat gerak tubuh nenek itu mulai melemah lagi. Napasnya tersengal, dan matanya yang tadinya lebih fokus kini kembali tampak kosong. Orang-orang segera mendekat, berusaha menopang dan menenangkan, tetapi tubuh nenek itu tampak tak bisa lagi menahan beban yang sudah lama ditanggungnya. Fahmi berdiri terdiam, mematung di satu sisi gubuk, hatinya bergetar tidak karuan. Ia merasa seolah seluruh dunia yang baru saja terbuka di depannya kini mulai runtuh. Nenek tua itu, yang selama beberapa jam terakhir menjadi pusat perhatian dan rasa harapan, tiba-tiba jatuh lemas di pangkuan orang-orang dari helikopter. Tangannya yang gemetar menempel pada baju Fahmi, dan matanya menatap langsung ke arah anak kecil yang telah menolongnya tanpa pamrih. Dalam tatapan itu, Fahmi menangkap kesedihan, kebingungan, dan rasa terima kasih yang begitu tulus, tetapi ia juga melihat ketidakmampuan nenek itu untuk bertahan hidup lebih lama. Orang-orang segera berusaha menstabilkan nenek itu, memanggil dokter dan memeriksa detak jantungnya. Suara alat medis bip-bip terdengar di antara desiran helikopter dan gemerisik daun di sekitarnya. Namun meski semua usaha dilakukan, tubuh nenek itu tidak lagi bisa bertahan. Dalam hitungan menit, wajah nenek tua itu menjadi tenang, napasnya berhenti, dan orang-orang yang ada di sekitarnya terdiam.
Tangisan pecah seketika. Dokter hanya bisa menggeleng pelan. Sementara orang-orang dari helikopter menunduk dengan kesedihan yang dalam. Fahmi merasa jantungnya seperti tertusuk. Ia menatap nenek tua itu, merasa lega karena ia tidak akan sendirian pergi, tetapi sekaligus hancur karena semua harapan yang baru muncul lenyap begitu saja. Wajah Fahmi berubah pucat, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetar menahan rasa sedih yang luar biasa. Orang-orang berusaha menenangkan, memeluknya, tetapi Fahmi hanya bisa menunduk, memeluk lututnya, dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia merasa dunia yang selama ini keras dan sunyi telah memberi hadiah yang tidak ia mengerti, lalu merenggutnya begitu saja. Hati kecilnya yang selama ini berharap pada keajaiban, kini diliputi kenyataan pahit. Hidup kadang memberi kesempatan dan harapan, tetapi tidak selalu menjamin kebahagiaan. Di tengah tangisan orang-orang, helikopter tetap berdiri di dekat gubuk, debu beterbangan, suara mesin menderu pelan, seolah dunia tetap berjalan, sementara Fahmi terjebak dalam kesedihan yang begitu dalam. Dalam satu momen yang sangat singkat, anak yatim gembel itu merasakan semua emosi, harapan, kelegaan, cinta, dan akhirnya kehilangan yang begitu memilukan. Ia menyadari bahwa kebaikan yang tulus tidak selalu berakhir dengan hadiah atau kebahagiaan, tetapi tetap meninggalkan jejak yang abadi, bahkan dalam kesedihan yang paling berat sekalipun. Setelah nenek tua itu meninggal, suasana di gubuk Fahmi berubah menjadi hening yang menyakitkan. Orang-orang dari helikopter berdiri di sekitarnya. Wajah mereka pucat dan penuh duka, tetapi mereka tetap menunduk hormat kepada Fahmi. Anak yatim itu merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang. Ia melihat tubuh nenek tua itu ditutupi kain bersih yang mereka bawa, dan sejenak merasa seperti dunia berhenti berputar. Tangisnya pecah pelan, menembus kesunyian pagi yang baru datang. Ia menatap gubuk kecilnya, ruang sempit yang selama ini menjadi tempat bertahan hidup, kini menjadi saksi perpisahan yang begitu berat. Warga desa mulai mundur, kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan Fahmi dan orang-orang dari helikopter sendirian di tengah debu yang beterbangan. Beberapa dari mereka berbicara pelan di antara diri mereka sendiri, tetapi kata-kata itu seakan tidak sampai ke telinga Fahmi. Hatinya hancur, bukan karena orang-orang itu pergi, tetapi karena ia baru menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan, yang begitu tulus dan sederhana, tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan. Ia menunduk, memandangi tangan kecilnya yang masih menggenggam udara kosong, seolah ingin meraih nenek itu sekali lagi, ingin menahan waktu yang terlalu cepat berlalu. Helikopter tetap berada di dekat gubuk, meski mesin dimatikan, debu yang masih beterbangan mengingatkan Fahmi bahwa dunia terus berjalan. Anak-anak desa yang menonton dari jauh mulai pergi, beberapa menatap dengan kagum, beberapa lagi dengan rasa takut. Fahmi menyadari bahwa ia telah menjadi pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Ia hanya ingin membantu, dan kini semua perhatian itu terasa kosong karena orang yang ia lindungi telah tiada. Saat orang-orang dari helikopter menyiapkan jenazah nenek tua itu untuk dibawa pergi, salah satu dari mereka menatap Fahmi dengan mata penuh kesedihan dan berkata, "Kamu anak yang luar biasa. Ibu Ratnawati selalu akan mengenangmu." Kata-kata itu seperti angin yang menerpa hatinya. Ia merasa hangat sekejap, tetapi segera tergantikan oleh kehampaan. Fahmi mengangguk pelan, tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap helikopter itu lepas landas, membawa sosok yang baru saja menjadi pusat dunianya. Debu beterbangan, suara mesin memudar, dan gubuk kecil kembali sunyi seperti semula. Anak yatim itu berdiri di tengah jalan, tubuhnya kurus dan lemah, namun hatinya terasa penuh luka yang dalam. Ia menunduk, memikirkan betapa singkatnya waktu untuk berbuat baik dan seberapa cepat hidup bisa merenggut apa yang paling berarti. Di matanya, dunia tampak keras dan tidak adil, tetapi ia tahu bahwa kebaikan yang tulus tetap ada nilainya, meski kadang hanya meninggalkan kesedihan. Fahmi berjalan perlahan kembali ke gubuknya, menatap sisa-sisa tikar dan kaleng bekas yang selama ini menjadi teman hidupnya. Ia merasakan sepi yang lebih berat dari sebelumnya, tetapi juga sebuah pelajaran yang mendalam. Keberanian dan hati yang tulus bisa menimbulkan jejak yang abadi, bahkan dalam kehilangan yang paling menyakitkan. Langit siang itu tetap cerah, burung-burung tetap terbang, dan desa itu kembali ke kesehariannya,
seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi Fahmi, dunia telah berubah selamanya. Ia telah menyentuh kehidupan seseorang yang begitu berharga, memberikan pertolongan yang tulus, dan merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Di hati kecilnya, kenangan tentang nenek tua itu akan selalu ada, menjadi pengingat bahwa hidup memang keras, tetapi kebaikan tetap abadi, meski diakhiri oleh air mata yang tak terhitung.